kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersyukur minggu ini Tuhan, minggu yang terakhir untuk ibadah di tahun 2025. Kami mau sambut Tuhan untuk tahun yang baru dengan berjalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar itu Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau yang layak diagungkan. Engkau yang layak disembah. Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengajak semua berdiri. Kita akan mengagungkan Raja. Diagungkan, Raja diagungkan, tinggi aku puji Dia. Dia diagungkan, selamanya aku puji nama-Nya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersuka cita dalam nama-Nya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersuka cita dalam nama-Nya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersuka cita dalam nama-Nya. Dia diagungkan, Raja diagungkan Firman-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau besar. Firman-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sabda besar. Sabda besar. Firman-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sabda besar. Besarkan nama-Nya. Besar Tuhan. Kau diagungkan di tempat ini. Seperti Engkau. Tiada seperti
tempat ini Tuhan. Engkau dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan, Raja segala raja, oh yang termulia, namanya, agungkan namanya. Oh sekali lagi beri kemuliaan dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya, amin. Masih kuat berdiri? Masih kuat 1 jam lagi? Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Karena Tuhan yang mulia sudah turun ke dunia untuk menebus segala dosa kita. Amin. Tuhan yang mulia. Sama-sama. Tuhan yang mulia turun ke dunia.
setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan nyata bagiku. Sebab alasanku akan jalankan dan dengan sangat besar aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati sama-sama. Aku dilimpahi dengan iman atas sempurna. Kasih setiamu Tuhan sama-sama. Kasih setiamu hikmat kebajikan saya baru alasanku akan jalankan dengan jaga besar bagiku. Sama-sama siapa yang merasa diberkati, siapa yang merasa dilimpahi atas karunia Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas Tuhan bagiku. Aku diberkati. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Engkau Tuhan yang berkuasa atas semua. Hari ini kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau mengenal kami Tuhan lebih dari siapapun Tuhan. Engkau tahu cerita kami Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu. Dan kami percaya Engkau akan memberkati kami berlimpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersama-sama. peduli masa lalu.
sempurnakan Tuhan. Dari karya yang indah, ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. ku ikuti panggilan-Mu Tuhan. Bukan setia Sampai akhir hidupku. lebih. Kami mau lebih Tuhan, Bapa Engkau yang setia. Dari siapapun tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masalah, kami hidup yang baru Tuhan. Yang lama sudah berlalu, Engkau sudah memilih kami Tuhan. Ubahkan setiap kami Tuhan. Sempurnakan jadi karya yang indah. Begini aku percaya, karena tiada yang mustahil bagimu. Karena kuasa-Mu kuatku Tuhan. Itulah dasar kami berharap. Aku percaya pada rancangan-Mu yang indah itu. Ku ikuti panggilan-Mu. Ini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Karena kuasa-Mu. Kini aku berserah. Rancangan-Mu Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu.
Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Yesus. Karena Engkau adalah kekuatan kami. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan. Ku percaya Kau penuh. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi, ku perlu Engkau Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku. Dan kami percaya dengan penuh. Pengharapanku hanya di dalam. Serukan bersama-sama. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun. Yesus hanya Kau yang kupercaya di setiap waktu. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Dengan lebih beriman bahwa Yesus hadir di tempat ini. Nyatakan iman-Mu. Hati yang haus menantikan Engkau Yesus. Dan kami percaya dengan penuh ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Di dalam-Mu nyatakan Yesus. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun Tuhan. Yesus hanya Kau yang kupercaya di setiap waktu. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Aku lebih tinggi jalanmu di atas segala Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang kupercaya di setiap waktu. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang kuandalkan.
Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersepakat untuk berdoa syafaat bagi Indonesia, bagi negara kami yang tercinta Tuhan. Mari kita sebelum masuk doa syafaat, kita akan memberikan persembahan kita. Yen, Yesus. Sekali lagi, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak. Mari kita tinggikan Dia. Dia yang layak disembah. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Firman-Mu atas diriku. Hatiku rindu Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Arahkan tangan kita untuk persembahan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang telah kami lalui sepanjang tahun ini. Kami bersyukur untuk tuntunan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Baik senang susah, kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Engkau Tuhan yang menjagai kami. Tuhan, sepanjang tahun ini kami bersyukur. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Karena hari-hari kami lewati bersama Engkau. Tuhan, untuk tahun ke depan kami percaya berkat, kasih, setia-Mu tidak akan pernah meninggalkan. Bahkan kami punya iman yang besar. Kami punya pengharapan yang besar. Kami punya impian yang besar untuk terus bersama Engkau menikmati kasih-Mu. Kami menikmati kebaikan-Mu. Beri kami Tuhan hati yang mengasihi Engkau. Beri kami Tuhan hati yang terus melekat kepada Engkau. Karena Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau lebih dari apapun Tuhan. Engkau lebih dari apa yang kami punya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau akan memberkati kami, menyertai kami sepanjang tahun depan. Kami melangkah bersama Engkau. Hari ini kami Tuhan bawa persembahan ini. Tuhan berkati persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, setiap kami boleh memberikan dengan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami memberikan dengan ucapan syukur kami. Dan Engkau akan memberkati kami berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan, kami bawa doa syafaat kami Tuhan. Saat ini kami berdoa khususnya untuk bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan, banyak bencana, banyak kesusahan, banyak kesedihan Tuhan. Kami lihat di mana-mana bencana, bencana dan bencana. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami. Kami rindu Tuhan, Engkau memulihkan bangsa kami. Kami rindu Tuhan, Engkau menjamah bangsa kami. Pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Di saat kami berkesusahan, Engkau hadir. Di saat kami memerlukan Engkau, Engkau hadir. Bahkan dimanapun kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan. Di saat kami tidak punya pengharapan, Engkau adalah pengharapan yang utama. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Tuhan, sembuhkan bangsa ini. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Untuk presiden sampai jajaran yang terbawah. Berikan roh yang takut akan Engkau. Berikan Tuhan roh-Mu yang baik itu Tuhan. Untuk dapat mengubah setiap hati yang tidak benar. Hati yang keras. Hati yang penuh kebencian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ubah Tuhan. Ubah setiap pejabat aparat. Bahkan setiap kami Tuhan. Kami mau menjadi saksi-Mu yang hidup. Yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, sekali lagi pulihkan negeri ini Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya. Bencana kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap gempa, setiap tsunami, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kedamaian di negeri kami. Berikan keamanan di negeri kami. Bahkan Engkau Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk semua yang akan memberitakan kerajaan-Mu Tuhan. Misionaris yang kami utus. Semua laskar-laskar Kristus yang siap untuk menuai jiwa-jiwa baru. Tuhan, berikan roh-Mu di Indonesia. Berikan hujan pertobatan Tuhan. Kami tahu banyak jiwa yang mau diselamatkan. Tuaian sudah menguning dan ladang sudah menguning siap dituai Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang siap menuai itu Tuhan. Oh Tuhan, berikan kepekaan kami Tuhan. Berikan Tuhan hati yang mengasihi sesama kami Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh menjadi saksi-Mu yang hidup. Jadi suratan yang terbuka bahwa Kristus adalah Raja segala Raja. Tuhan atas segala Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami berdoa di tempat ini. Jemaat di tempat ini adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Kami tidak akan kekurangan. Kami akan terus memuja Engkau, memuliakan Engkau. Keadaan apapun Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai kami. Tahun ke depan Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami tetap akan melekat kepada Engkau, Juru Selamat kami yang hidup. Kami tidak akan goyah oleh apapun Tuhan. Keadaan apapun kami tidak goyah Tuhan. Oh baik ekonomi, baik kesehatan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang pegang hidup kami. Tuhan yang pegang hari depan kami. Hari depan adalah hari kemuliaan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk gereja di tempat ini. Semakin Engkau berkati, Engkau semakin pakai hamba-Mu untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Kami tidak kuat menghadapi apapun tanpa Engkau bersama kami Tuhan. Kaki kami akan goyah kalau kami melangkah dengan kekuatan kami. Karena kami percaya Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Engkau yang memberi kemenangan kepada kami. Bahkan kami disebut lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan
hanya bagi Yesus. Semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Kami undang hamba-Nya. Kemuliaan-Mu Indonesia, bagikan ya Allahku, ya Allahku, nyatakan Kemuliaan oh ya Allahku, nyatakan curahan di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia bagi sekali katakan oh ya Allahku, nyatakan oh ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi Indonesia bagikan Indonesia penuh kemuliaan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh ya Rana Masyangara Lama ya Kayabu. Sungguh kami berdoa Tuhan, kiranya Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Amin. Sungguh kami berdoa, setiap jiwa-jiwa di bangsa ini mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Sungguh kami berdoa supaya setiap gereja Tuhan juga mengalami lawatan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Sungguh kami berdoa kami yang ada di tempat ini juga mengalami lawatan dan kuasa Amin. Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih sepanjang tahun ini 2025 kami sudah lewati Tuhan. Dan kami tahu, kami percaya kalau kami ada hari ini semua karena pertolongan dan anugerah serta penyertaan Tuhan. Dan kami percaya sampai di sini Tuhan menyertai dan selanjutnya pun kami akan melihat Amin. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Di minggu yang terakhir di tahun ini, kembali Tuhan kami bawa di hadapan-Mu segala korban syukur kami, penyembahan kami, bahkan hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan minggu terakhir ini Tuhan, hidup kami dimeteraikan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau di minggu yang terakhir ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mendengar Tuhan bicara. Dan kami tahu di minggu terakhir ini Tuhan, Engkau menyatakan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang maha besar itu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tuhan bicara Tuhan, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Yang diberkati katakan bersama. Amin. Baik.
Itu saja pengumumannya. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah Allah hadir di rumahku. Kalau hari Natal tema kita adalah semakin segar, bertumbuh dan berbuah. Ya, kita Tuhan ingin bahwa belajar dari keluarga Yusuf dan Maria. Ya, mereka adalah orang-orang yang di dalam Tuhan hatinya kuat, hatinya teguh ya, bertumbuh. Lalu ketika mereka melakukan meskipun krisis ada, masalah ada, tantangan ada, tapi mereka tetap bertumbuh dan akhirnya keluarga mereka boleh menjadi berkat. Ya, berbuah, menghasilkan sesuatu yang luar biasa karena keselamatan lahir melalui keluarga Yusuf dan Maria. Sehingga mengajarkan kepada kita, jadi orang Kristen bukan sekedar jadi orang Kristen, tapi harus berbuah. Katakan harus berbuah. Ya, jadi ini boleh menjadi juga tema tahun kita 2026. Setiap anak Tuhan, Jemaat GBI Kerajaan Allah harus semakin segar, bertumbuh, dan berbuah. Coba katakan semakin segar, bertumbuh, dan berbuah. 1, 2, 3. Iya, nggak boleh loyo, ya, nggak boleh lemah, nggak boleh lemes, tapi harus semakin segar, bertumbuh dan berbuah. Kemarin kita diberikan ilustrasi di sini ya, banyak ditempel buah sungguhan. Begitu selesai ibadah, ya langsung terjadilah penyerbuan. Semua habis. Ya puji Tuhan, daunnya tidak layu saudara. Dan saya percaya setahun ke depan pun daunnya tidak akan layu. Karena memang plastik itu daunnya. Baik, itu jadi tema firman Tuhan hari ini adalah Allah hadir di rumahku. Kalau firman Tuhan, tema Natal secara umum adalah bahwa Allah hadir menyelamatkan keluarga. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana atas keluarga, ya, atas rumah kita. Tema ini saya buat menjadi semakin khusus untuk kita, bukan hanya keluarga, tetapi rumahku, ya, di mana kita hidup bertumbuh bersama dengan keluarga. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 1 ayat 21 sampai 24. Mulai ayat 18 saja kita akan baca. Kelihatan enggak? Kelihatan ya. Ya, ayat 18, demikian puji firman Tuhan. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, inilah kisah dari kelahiran Yesus ya di muka bumi ini. Yesus lahir di kandang domba melalui ya kehadiran Allah di muka bumi ini, ya hadir melalui keluarga yang pada waktu itu belum jadi keluarga, tapi calon keluarga, yaitu antara Yusuf dan Maria. Nah, hari ini kita akan sedikit berbicara hal yang banyak berhubungan dengan keluarga, saudara. Hari-hari ini kita hidup itu di zaman yang begitu cepat. Perubahan begitu cepat terjadi.
Kadangkala tanpa sadar karena hidup kita dikejar atau mengejar target pekerjaan, mengejar kerinduan untuk bagaimana bisa membesarkan anak dengan baik, bagaimana kita mencukupkan kebutuhan sekolah, kebutuhan setiap hari makan, kebutuhan mungkin hal yang lain. Bahkan kadangkala setiap hari atau setiap bulan ada juga yang mungkin dikejar untuk menyelesaikan, harus bayar cicilan gitu kan. Bagaimana kita juga dalam hidup itu selain kita harus mengejar banyak hal, kita juga harus menjaga hubungan satu dengan yang lain, relasi kita, baik relasi di dalam gereja maupun relasi dalam usaha kita, dalam pekerjaan, dalam bisnis kita. Kadangkala kita ini seperti dituntut untuk selalu tampil secara excellent, secara baik. Ya, kita pergi ke gereja, kita melayani. Ya, mungkin di rumah, hari-hari sedang menghadapi situasi krisis yang berat, tetapi ketika kita hendak melayani di gereja, mungkin kita langsung setel mode senyum, ceklik. Yang penting ke gereja senyum. Terus masalah apa-apa terserah, yang penting senyum. Kenapa? Karena kadangkala saudara, seperti sebuah tuntutan saja. Kalau kita ke gereja, kalau ada yang tanya, "Hei, apa kabar?" Pasti jawabnya apa? Hah? Luar biasa. Padahal mungkin pulang kita loyo kembali. Mungkin pulang kita dengan kepala tertunduk kembali. Karena apa? Karena kadangkala, dan itu kadangkala menjadi beban bagi kita. Kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, tetapi kita dituntut untuk terlihat semuanya baik. Jadi seperti orang memakai topeng ya. Antara yang nampak di luar dan muka aslinya berbeda. Banyak keluarga bahkan mungkin kelihatan tampak utuh di luar. Suami istri baik-baik. Suami istri mungkin bisa duduk bersama. Bahkan zaman sekarang zaman sosmed. Tampil di sosmed, di Facebook, di mana lagi? Di Instagram, bak bintang film. Senantiasa kalau difoto bersama pasti senyumnya merekah, senyum Pepsodent. Senyumnya luar biasa. Ya, tampil seolah-olah tidak ada persoalan, padahal mungkin ada bara api yang sedang menyala di dalam keluarga mereka. Dan kadangkala hal ini membuat kita menjadi capek, lelah. Karena harus tampil berubah, berbeda dengan keadaan aslinya. Sehingga kadang-kadang kita berpikir, saudara, atau mungkin kita bertanya, karena masalah-masalah yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita hadapi, keluarga, masalah dalam keluarga yang tidak kunjung selesai, beban berat dalam keluarga yang tidak kunjung habis-habisnya, semakin hari tidak semakin berkurang, tapi semakin hari semakin bertambah. Mungkin kadang-kadang membuat kita bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah benar Tuhan mengerti, Tuhan peduli hidup saya, keluarga saya. Saya bersyukur kalau saya lihat di Facebook, ya, saudara kita yang dari Papua ini, dulu waktu masih praktek di sini, masih praktek ya, belum nikah, masih sorangan wae, sekarang sudah punya buntut berapa? 2. Ini yang apa? Selsa, apa namanya? Yang gede? Blesya. Yang kecil? Gwen. Wah, luar biasa ya. Dia harus pergi meninggalkan, bahkan meninggalkan Jawa, meninggalkan tanahnya di mana, di Sumatera, untuk masuk ke tempat yang gak ngerti, yaitu di Papua, saudara. Karena panggilan pekerjaan.
Tentu tidak mudah ketika membangun keluarga muda bersama dengan suaminya. Pasti ada saat-saat di mana mungkin dalam tekanan kadang-kala keluarga kita ketika kita mengalami banyak masalah, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, benar enggak Tuhan ada bersama dengan kami? Apakah Tuhan peduli dengan kami? Ternyata karena apa? Keadaan keluarga kami tidak baik-baik saja. Nah, saya berdoa kiranya Natal hari ini atau Natal tahun ini kita mendapat jawaban dari pertanyaan itu. Khususnya lewat bacaan nats yang kita baca hari ini. Bahwa Allah itu bukan hanya peduli. Tapi Allah itu Allah yang mau hadir, mau datang dalam keluarga setiap anak-anak Tuhan. Amin. Dia bukan hanya ngerti, dia bukan hanya peduli, tapi dia mau hadir. Dia mau datang. Kadang-kala kita dalam hidup kita, kalau kita membayangkan Allah, Allah kan maha besar. Kita hanya bisa membayangkan Allah itu dibayangkan Allah hadir di tempat maha kudus, di gereja. Di tempat di mana kita berdoa, di tempat di mana kita memuji menyembah Tuhan. Tetapi sulit sekali, sungguh-sungguh kita bisa merasakan mungkin Allah sungguh-sungguh hadir di keluarga kita. Tapi hari ini Tuhan ingin mengingatkan satu hal. Allah tidak hanya peduli, tapi Dia mau datang dalam keluarga saudara dan dalam keluarga saya. Yang percaya katakan amin. Nah, dalam Injil Matius, Matius ingin menunjukkan kepada kita suatu yang sangat-sangat penting. Di mana Allah hadir, Dia tidak pilih istana, bahkan Dia tidak pilih bait Allah yang bersih. Tetapi Dia pilih hadir di sebuah keluarga, rumah yang sederhana. Bahkan bukan rumah sebetulnya, tetapi kandang, tetapi Tuhan hadir, Dia pakai keluarga. Dia hadir dalam lingkup keluarga. Karena pada waktu itu Yusuf dan Maria sedang mempersiapkan diri dipertunangkan masuk dalam sebuah keluarga. Tuhan bisa saja Allah hadir langsung, Yesus hadir langsung dalam bentuk Yesus. Yesus yang dewasa, Yesus yang hadir dengan kemuliaannya langsung bisa. Tetapi rupanya cara Tuhan beda. Dia datang lewat Yusuf dan Maria. Mengambil rupa manusia melalui proses seperti manusia umumnya. Dalam kandungan 9 bulan. Lalu dilahirkan. Lalu ada proses tumbuh kembangnya. Sampai akhirnya dia menyelesaikan misinya di atas muka bumi ini. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca barusan saudara. Ada beberapa poin yang saya ingin bagikan. Yang pertama. Poin yang pertama adalah bahwa Natal adalah pernyataan yang sangat jelas bahwa Allah bukan hanya peduli, tapi Allah adalah Allah yang mau hadir. Next. Alkitab berkata sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Allah bersama kita. Ini adalah sebuah berita besar. Bahwa selama ini manusia lewat agama, lewat berusaha berbuat baik, berusaha mencari Allah. Tapi kita melihat justru lewat peristiwa Natal kita diingatkan bahwa usaha manusia bahkan yang dinamakan agama gagal. Membawa manusia mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Tetapi syukur kepada Tuhan oleh karena kasih yang besar. Allah tidak menanti kita manusia mencari Dia, tapi justru inisiatif itu datang dari Tuhan. Bahwa Allah yang datang menemui manusia, bahkan mau tinggal di antara manusia. Oleh karena itu Dia memperkenalkan diri dengan nama Immanuel. Allah menyertai kita. Allah beserta dengan kita. God be with us. Ini sebuah berita besar, saudara. Bahwa apa yang selama ini manusia gagal mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan justru lewat Natal. Kita mendengar, kita mengerti bahwa Allah yang berinisiatif untuk hadir di tengah-tengah manusia. Next. Dan saya percaya ketika Tuhan hadir, pasti kehadiran Tuhan akan senantiasa memberi dampak. Kehadiran Tuhan itu pasti punya dampak, saudara. Karena Dia bukan pribadi yang biasa, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia the great creator, Dia adalah pencipta yang besar. Sehingga kehadiran Allah tidak bisa disamakan dengan kehadiran kita. Kalau kehadiran kita saja biasa punya dampak. Apalagi kalau kita adalah orang yang punya jabatan. Kalau kehadiran saya di satu rumah mungkin ya paling dampaknya apa sih? Berusui. Karena nanti saudara ngerepoti saudara harus ngeluarkan wedang. Apalagi makanan, tapi kalau yang hadir dalam rumah saudara tiba-tiba presiden datang, Pak Prabowo datang, menteri datang, ujuk-ujuk ke tempatnya Bapak Ibu. Saya percaya pasti dia punya dampak karena kehadiran presiden itu di belakang presiden itu ada apa? Ada otoritas negara yang ditaruh di pundaknya. Apa saja yang dia mau kerjakan bisa. Dia punya kemampuan lebih karena apa? Di backup dengan kekuatan yang luar biasa lewat konstitusi. Dalam diri presiden itu ada kekuatan luar biasa, dia bisa buat apa saja. Sekali dia ngomong, ini rumah ini harus dibongkar. Ganti rumah yang baru, bisa nggak? Bisa. Ya saya kalau lihat postingan-postingan, contoh saja yang lagi lagi FJP gitu ya. Ada seorang gubernur Maluku Utara, siapa namanya? Shirley Laus. Wah, dia punya program bangun rumah-rumah yang tidak baik bangun, dan bahkan dia datang, dia cek dananya berapa. Kok hanya begini? Kalau ada yang salah, dia langsung tegur kontraktornya. Ini enggak gini. Dalam aturannya ini harus begini. Dia bisa langsung rubah. Kenapa? Dia punya kapasitas. Dia punya otoritas untuk melakukan. Itu baru gubernur. Apalagi kalau Tuhan yang Maha Besar itu hadir. Dia sanggup melakukan hal yang manusia tidak sanggup lakukan. Dan kalau saudara lihat di sini. Bagaimana dampak dari kehadiran Tuhan ketika bumi dan segala isinya dalam keadaan yang belum berbentuk, dalam Kejadian 1 ya. Bumi masih kosong, gelap gulita, belum berbentuk, lalu dikatakan, lalu roh Allah melayang-layang. Dan ketika roh Allah melayang-layang, disitulah penciptaan mulai terjadi. Bumi yang belum berbentuk mulai dibentuk menjadi satu ciptaan yang baik, bahkan bukan hanya baik, sungguh amat baik. Kegelapan, kekacauan berubah ketika Allah hadir. Kalau kita baca di kitab yang lain, dalam Yohanes 1 ayat 5 dikatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Tuhan Yesus adalah terang. Maka ketika terang itu hadir, pasti ada dampaknya, yaitu kegelapan tidak menguasai. Jadi kehadiran Allah pasti punya dampak. Allah mau hadir dimanapun tempatnya, pasti ada sesuatu yang terjadi.
bumi yang belum berbentuk, yang kacau saja. Ketika roh Allah melayang-layang hadir, bisa diubah dalam suatu create yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Next. Kadang-kala kita berpikir, Tuhan itu peduli kalau kita mungkin sedang menghadapi situasi yang berat. Banyak orang cari Tuhan ketika punya masalah. Kita menangis, Tuhan tolong saya. Tuhan hadir. Ternyata tidak, saudara. Allah hadir bukan karena ada krisis dan masalah. Tapi karena Allah memang memiliki kerinduan untuk hadir dalam hidup manusia. Jadi Allah tidak hadir bukan karena menunggu saudara punya masalah baru datang, enggak. Allah memang rindu hadir. Karena kerinduan Allah, Dia ingin berada di tengah-tengah manusia. Dia Immanuel, Dia ingin menyatakan kehadirannya di tengah kita, tengah-tengah kehidupan manusia. Allah juga tidak hadir bukan saja menunggu Kristus, tapi Allah juga tidak hadir karena kita ini baik, enggak. Allah tidak menunggu keluarga Yusuf, keluarga Maria menjadi keluarga yang baik, enggak. Tetapi Allah hadir dalam kehidupan manusia ketika manusia masih berdosa, bahkan dia mau mati di kayu salib. Allah tidak menunggu kita benar untuk bekerja dan menyatakan anugerahnya. Allah hadir karena Allah ada dalam karena keluarga itu ada dalam rancangan dan perkenanannya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita punya masalah baru datang kepada Tuhan, nanti Tuhan akan berbelas kasihan. Tidak. Bukan juga karena kita baik. Karena kita sudah melayani sungguh-sungguh. Tuhan mau hadir, enggak. Kehadiran Tuhan itu bukan karena manusia. Tapi kehadiran Tuhan dalam keluarga, dalam kehidupan manusia itu. Karena apa? Karena memang Dia berkenan untuk hadir dalam kehidupan manusia. Waktu Yusuf dan Maria dinyatakan oleh malaikat Tuhan datang kepada mereka. Bahwa Tuhan akan pakai mereka. Tuhan akan hadir melalui Roh Kudusnya. Mereka akan diberi benih, yaitu benih Sang Juru Selamat yang akan disebut Immanuel. Yusuf dan Maria tidak sedang berpikir hal itu. Dia sedang seperti orang biasa, seperti kita. Tapi meskipun kalau saudara pelajari ya, Yusuf dan Maria itu orang sederhana. Yusuf itu pekerjaannya apa? Tukang kayu. Dia tinggal di Nazaret. Nazaret itu sebuah kota kecil. Kalau kita mungkin bayangkan Nazaret itu bukan Karanganyar. Karanganyar besar mungkin. Kecil sekali Nazaret. Nazaret satu kota yang kadang-kala dianggap tidak ada dampaknya. Tapi dari kota yang sederhana, kota yang kecil, kota yang tidak diperhitungkan itu, Tuhan mau hadir dan Tuhan mau pakai keluarga Yusuf dan Maria. Jadi rupanya kehadiran Tuhan dalam keluarga itu saya bisa gambarkan seperti seorang ayah. Next. Seorang ayah yang pulang ke rumah. Kita sebagai bapak, sebagai ayah. Kita pulang ke rumah kan bukan karena mungkin keluarga kita sempurna. Bukan karena rumah kita sudah baik. Tapi karena apa? Karena memang di rumah itu ada anak-anak di sana. Kita pulang, kita nggak tunggu seorang ayah pulang itu nggak tunggu. Oh nanti kalau anak saya baik-baik pulang, nggak. Mungkin anak kita masih tidak menghormati kita. Anak kita mungkin masih melukai kita. Tapi orang tua tetap ingin pulang. Karena hati orang tua seperti itu. Ingin berada di tengah anak-anaknya. Beda dengan sekarang ya. Kadang-kadang anak-anak inginnya keluar. Mau pulang bukan nunggu anaknya baik. Tapi karena memang mereka itu anak-anaknya sehingga apa? Seorang bapak pasti akan balik. Demikian juga dengan Allah. Allah hadir bukan karena kondisi kita baik. Kondisi kita
Menyenangkan dia enggak. Bahkan kadang-kala ketika kondisi kita, Alkitab berkata masih berdosa, Allah sudah mau hadir dan dia mau mati untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi intinya yang pertama, saudara, Allah itu rindu hadir di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah keluarga kita. Hari ini saya berdoa kiranya keluarga saudara di tahun 2026 mengalami kehadiran Tuhan yang nyata dalam kehidupan keluarga saudara. Amin. Mungkin tahun 2025 rumah tangga kita mengalami kering. Kehidupannya kering, kasihnya kering. Suami istri terus seringkali terjadi selisih paham yang membuat luka. Semua mungkin gak diutarakan tapi terpendam, tapi rasanya membuat saudara kering mungkin. Mungkin anak-anak mulai engkau kehilangan rasanya, engkau mulai kehilangan kendali atas anak-anak. Karena memang anak-anak kalau semakin dewasa, dia akan semakin susah untuk orang tua memang harus ada waktunya ketika anak-anak kita dewasa itu harus berani untuk melepaskan. Kalau masih kecil mungkin bisa kita kendalikan, tapi kalau sudah gede enggak bisa. Nah mungkin tahun 2025 kita banyak mengalami kekecewaan, anak kecewa dengan orang tua kecewa dengan anak-anak. Tapi marilah hari ini kita menyadari bahwa yang kita butuhkan bukan yang lain, tapi yang kita butuhkan bahwa kehadiran Tuhan dalam keluarga kita. Kalau Tuhan hadir dalam keluarga kita, sesuatu yang indah pasti terjadi. Amin. Mari kita harapkan tahun 2025, 2026. Tuhan, aku mau tahun 2026 Tuhan hadir dalam keluargaku. Itu penting. Hari-hari ini yang terpenting adalah bagaimana menghadirkan Tuhan dalam keluarga saudara. Karena penting. Kalau Tuhan hadir, sesuatu yang besar pasti terjadi. Persoalan manusia yang paling berat sekalipun, kunci saat yang paling penting adalah bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan manusia. Apa sih persoalan yang terbesar dalam kehidupan manusia? Apa? Dosa. Dosa saja persoalan besar yang harus dihadapi manusia. Allah mau hadir, bahkan Allah mau mati untuk dosa saudara dan saya, apalagi hal yang lain. Jadi saya pikir mari tahun 2026 kita berdoa bersama-sama supaya tahun ini Tuhan hadir dalam setiap keluarga kita. Dalam keluarga saudara, Tuhan hadir. Supaya anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang diberkati Tuhan. Yang kedua. Tadi kita membaca bahwa Tuhan hadir bukan karena Kristus, tapi yang kedua, pelajaran yang kita bisa dapat. Ketika Maria dan Yusuf mendapat panggilan Tuhan, penunjukan dari Tuhan. Saya kemarin berjujur saudara, saya kemarin tanya-tanya dengan istri saya, cross-checknya begini. Kalau dari kisah kelahiran Yesus, saya baca beberapa referensi, menuliskan begini bahwa waktu Tuhan hadir, maka Tuhan menolong Yusuf dan Maria untuk melewati krisis. Lalu ketika saya baca berulang kali, saya kan menemukan begini. Bukankah di Alkitab ditulis, sebelum Tuhan hadir dalam kehidupan Maria dan Yusuf, mereka biasa-biasa saja tuh. Ya seperti orang biasa mau tunangan, persiapan. Tapi justru ketika Tuhan hadir lalu penunjukan Tuhan terjadi atas kehidupan Yusuf dan Maria, tiba-tiba mereka menghadapi masalah besar. Apa? Maria hamil, belum menikah. Betul nggak? Artinya apa? Justru ketika Tuhan hadir, mereka mengalami krisis. Ketika penunjukan Tuhan terjadi, mereka mengalami krisis. Mengalami tantangan. Mengalami resiko besar. Lalu saya merenungkan begini. Ya, kadangkala ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ada resiko besar yang mungkin kita harus
hadapi. Orang kalau ikut Tuhan kan harus meninggalkan yang lama dan masuk dalam hidup yang baru. Risikonya banyak. Dulu bisa hidup seenaknya. Dulu bisa hidup suka-suka kita. Tapi kemudian ketika Tuhan hadir dalam keluarga kita, mungkin hidup kita sudah beda. Keluarga kita sudah beda. Kita harus ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itu kan sebuah risiko yang kita harus hadapi. Maria dan Yusuf, ketika Tuhan datang dan penunjukan Tuhan terjadi atas Maria dan Yusuf, tiba-tiba mereka yang biasa-biasa saja sedang persiapan untuk menikah, tiba-tiba mereka diperhadapkan dengan masalah. Maria harus hamil padahal mereka belum nikah. Hukumnya orang Yahudi kalau hamil belum nikah itu zina adalah apa? Iya, harus dirajam sampai mati. Secara psikis, secara sosial banyak yang harus yang bisa dibayangkan oleh Maria dan Yusuf. Berat ini. Sampai Yusuf pun nggak tahan sebetulnya. Dia mau diam-diam meninggalkan Maria. Nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah cerita ke orang lain. Tak menang-menang baik. Supaya Maria yo aman, dia yo aman. Itu menunjukkan apa? Nggak mampu sebetulnya Yusuf. Tetapi Tuhan berkata bahwa yang lahir ini akan disebut Immanuel. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan datang, mungkin harus ada harga yang harus dibayar. Mungkin akan ada satu hal yang berat yang harus kita hadapi. Tapi dengar, Immanuel artinya Allah menyertai. Penyertaan Allah akan tetap terjadi dan memampukan kita melewati setiap krisis yang akan kita hadapi. Ketika saudara berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku siap Tuhan. Resikonya besar. Kalau kita hidup dalam panggilan Tuhan itu resikonya besar. Krishna ketika dipanggil Tuhan melayani di Papua, besar nggak resikonya Krishna? Iya, saya kan dengar katanya kantornya itu berada di masuk ya daerah konflik atau bagaimana? Lewat itu banyak perang. Dia cerita sampai dulu cerita Krishna apa? Kalau sudah jam 5 itu di rumah itu di sana itu nggak seperti di sini. Kita jam 5, jam 6, jam 7 masih bisa jalan-jalan, naik motor. Di Papua nggak bisa ya Chris ya? Nah, beda ya. Dia buka toko atau warung itu. Wah itu saya kalau lihat ada orang-orang datang sambil mendem gitu. Mending naik wongnya bagus gitu ya. Wongnya gede, ireng, medeni saudara sambil makan apa ya? Sirik, isinya merah kan, lalu matanya merah datang minta apa mau beli pulsa, beli apa, kuota gitu, datang mau beli sesuatu, kan ngeri juga saudara. Di sana tuh jam 5 nggak aman. Kadang-kala pun sering terjadi ya tembak-tembakan betul ya. Tembak-tembakan jadi kalau sudah jam 5 semua ditutup. Kalau saya lihat itu toko-toko di sana nggak ada toko seperti di sini, terbuka begitu. Toko itu ada tralisnya biasanya. Iya betul ya. Ada besi-besinya supaya aman. Jadi kalau ngasih pun kadang-kadang ngasih dari kotak kecil gitu. Beli apa? Beda dengan tokonya Bing. Orang bisa nelongok gitu ya. Bisa masuk. Enggak. Di sana nggak bisa, bahaya. Bayangan. Tuhan panggil ke sana. Bukan dolan loh ya, kalau dolan ke Raja Ampat masih enak ya. Hidup dalam panggilan Tuhan resikonya gede. Besar resikonya. Jadi saudara, ketika penunjukan Tuhan terjadi ke hadapan saudara, mungkin kita akan diperhadapkan dengan risiko. Tapi dengar, Tuhan berkata, Immanuel, aku menyertai engkau. Risiko itu tidak akan membuat engkau jatuh, tapi risiko itu akan membuat engkau akan semakin terbang tinggi. Saudara, satu saat ada seorang petani, dia habis panen kentang. Ketika dia panen kentang, biasanya petani itu begitu kentang dipanen, dia akan masukkan saja ke truk.
Padahal kentang itu kalau dijual, kalau di pasar itu akan dibedakan. Kalau kentang yang kecil-kecil pasti harganya apa? Murah. Kalau yang gede harganya mahal. Lalu bagaimana caranya seorang petani bisa memisah-misahkan? Kalau dipisahkan satu-satu, nek sekintal, seton, yo dengkelen sudah siji, ini gede, ini kurang enggak. Caranya apa? Mereka dimasukkan ke truk mobil, kalau sudah itu mobilnya nanti jalan sengaja dilewatkan di jalan yang berbatu. Supaya mobil itu glundang, glundang, glundang. Karena apa? Ternyata ketika mobil ini goncang, 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 kentang yang besar mulai terpisah dengan kentang yang kecil. Kentang yang besar akan berada di bawah, nanti kentang yang kecil-kecil akan berada di atas. Kadang-kala goncangan diizinkan. Supaya engkau dipisahkan bahwa engkau akan didapati punya kualitas terbaik. Amin. Perlu goncangan. Tapi gak sekedar begitu, Tuhan berkata ketika goncangan itu terjadi, aku menyertai engkau. Engkau tidak sendiri. Aku berikan kekuatan kepadamu. Bahkan Tuhan berkata, aku tetap menggendong engkau. Satu kali saat ada sebuah ilustrasi, seorang sedang cerita ngobrol dengan Tuhan. Nah, Tuhan berkata, anakku ayo berjalan dengan aku. Nah, orang ini dia melihat, dia tahu Tuhan sedang berjalan. Dia berjalan di pantai. Ketika dia sedang berjalan di pantai, dia tahu Tuhan masih menyertai dia. Karena apa? Dia melihat ada telapak kaki yang nampak di sebelah. Dia tenang. Sampai pada satu ketika ada batu-batu besar yang tajam yang harus dilewati. Tiba-tiba telapak yang satu itu hilang. Dia berkata, Tuhan, kok Tuhan ninggalin aku? Tadi aku tahu Tuhan bersama dengan aku, masih berjalan dengan aku. Tapi tiba-tiba ketika di depan ada batu yang tajam, kok yang telapak yang satu tidak nampak. Tiba-tiba Tuhan berkata begini, anakku, tadi engkau melihat dua telapak kaki, dua pasang, yang satu telapakmu, yang satu lagi telapak aku. Kalau hari ini, saat ini yang nampak hanya satu pasang telapak, itu bukan telapak kakimu, tapi itu telapak kakiku. Loh, lalu telapak kakiku di mana Tuhan? Karena aku sedang menggendong engkau. Aku yang harus berjalan, aku yang nanti akan berjalan melewati batu yang tajam itu. Dan engkau akan tetap aman. Karena apa? Engkau ada dalam gendonganku. Dia Immanuel. Dia yang akan menggendong saudara dan saya. Yusuf Maria, next. Mereka memang menghadapi krisis karena ketaatannya. Tapi Tuhan hadir menuntun dan menolong mereka. Bukan sebuah kebetulan jika orang Majus datang mempersembahkan persembahan yang sangat besar dan berharga. Sebab apa? Itu cara Tuhan menolong. Ketika Yesus lahir, mereka harus pergi. Meninggalkan, karena apa? Karena Herodes sedang membunuh banyak bayi. Mereka harus pergi, bahkan pergi harus meninggalkan negerinya ke Mesir, perjalanan yang jauh. Dari mana mereka bisa melakukan perjalanan yang panjang? Butuh sangu. Rupanya Tuhan tidak kebetulan lewat Majus, orang-orang Majus memberikan barang berharga, emas, kemenyan dan mur, itu dipersembahkan. Itulah cara Tuhan pelihara. Ada banyak cara Tuhan pelihara. Next. Maka ketika Yesus sang terang itu hadir dalam keluarga, saya percaya kegelapan akan kehilangan otoritasnya. Hadirkan terang itu. Terang tidak pernah bernegosiasi dengan gelap. Ia hanya perlu hadir. Ketika ini gelap, ruangan ini gelap, lalu dihadirkan terang, terang gak usah rembukannya kamu gelap keluar, enggak. Ketika ada gelap, hanya diperlukan terang itu hadir. Maka ketika terang itu ada, kegelapan akan sirna. Bukan besarnya kegelapan yang menentukan hidup kita, tetapi hadirnya terang dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang berpikir, banyak masalahku berat, gelap rasanya. Enggak. Yang paling penting bukan kau ngerti betapa gelapnya hidup saudara, tapi yang paling penting adalah hadirkan terang itu. Sekecil apapun terang, kalau terang itu dihadirkan, kegelapan akan segera sirna. Coba saudara masuk ruangan yang gelap. Bawa saja lilin yang kecil.
Engkau nggak usah ngomong, engkau nggak usah berusaha mengusir gelap. Kegelapan akan sirna dengan sendirinya. Ketika terang itu hadir. Next. Ketika Yesus lahir, terang datang ke dunia. Immanuel dinyatakan kepada kita, menunjukkan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Kristus bisa tetap ada, tetapi kegelapan tidak akan berkuasa. Karena apa? Karena terang itu hadir. Yusuf dan Maria tidak dikuasai rasa takut, malu, bahkan tekanan sosial. Karena terang Allah itu hadir dan menuntun mereka. Next. Demikian juga dalam keluarga, terang Kristus tidak menunggu masalah selesai. Dia mau hadir. Ia hanya perlu hadir. Dan ketika ia hadir, kegelapan tidak menguasai keluarga. Bukan gelap yang terlalu kuat, tetapi kadangkala dibutuhkan terang yang perlu dinyalakan dalam kegelapan. Bukan masalah yang terlalu besar, tapi yang diperlukan adalah dipastikan Tuhan hadir dalam keluarga kita. Next. Kesimpulannya, Natal mengingatkan kita bahwa Allah berkenan hadir di rumah kita. Natal memberikan kepada kita pelajaran bahwa kehadirannya membawa kuasa dan anugerah besar. Keluarga ada dalam rancangan keselamatan Allah. Dan ketika keluarga menghadapi krisis karena ketaatan, Allah tidak akan meninggalkan, tapi dia akan menyatakan dirinya sebagai Immanuel. Bukan keluarga yang hebat yang dipakai Allah, tetapi Allah yang membuat keluarga menjadi hebat ketika dia hadir di dalam keluarga. Yang terakhir. Nah, ini perlu kita deklarasikan iman kita, saudara. Ya, deklarasi iman kita adalah Yesus adalah terang di rumah kami. Kegelapan tidak berkuasa karena Allah hadir menyelamatkan keluarga kami. Saya undang bangkit berdiri, kita akan katakan deklarasi ini bersama-sama. Yuk, sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus adalah terang di rumah kami. Kegelapan tidak berkuasa karena Allah hadir menyelamatkan keluarga kami. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yesus adalah terang di rumah kami. Kegelapan tidak berkuasa karena Allah hadir menyelamatkan keluarga kami. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Dengarkan pujian. Menyenangkan, senangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu.
hatimu, hanya itu kerinduan. Biar musik saja mengalun dengan lembut. Tuhan datang. Allah yang maha besar itu hadir di tengah-tengah manusia melalui sebuah keluarga sederhana, yaitu Yusuf dan Maria. Kehadiran Tuhan tidak menanti saudara dan saya menjadi pribadi yang istimewa. Kehadiran Tuhan di muka bumi tidak menunggu manusia menjadi baik. Bahkan di tengah-tengah keluarga yang sangat sederhana, di kota yang sangat kecil, Yusuf dan Maria di Nazaret dipakai oleh Tuhan. Allah yang maha besar mau hadir di tengah-tengah keluarga ini, mau memakai keluarga ini. Keluarga yang sederhana ini dipakai Tuhan. Dan bahkan melalui keluarga ini dampaknya bagi seluruh bumi, yaitu keselamatan hadir di tengah-tengah bumi ini. Karena memang Tuhan ingin hadir di tengah-tengah manusia. Tuhan ingin bersama-sama dengan kita. Dia berkata, Immanuel, aku akan menyertai engkau. Tuhan tidak mau jauh dengan kita, tapi Tuhan bahkan mau tinggal di tengah-tengah keluarga kita. Dan saya percaya ketika Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita, mungkin krisis sedang kita hadapi, mungkin kegelapan sedang kita hadapi, tapi justru ketika ada kegelapan dan krisis dan Allah hadir, terang itu hadir, maka kegelapan tidak akan menguasainya. Hadirkan Tuhan dalam keluarga kita, saudara. Dalam keluargamu hadirkan Tuhan. Sungguh-sungguh pastikan Allah ada di tengah-tengah. Waktu-waktu yang ke depan bukanlah waktu yang akan baik-baik saja. Kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat. Keadaan bukan semakin mudah, tetapi satu hal, ketika mungkin kita sedang menghadapi persoalan yang berat sekalipun, kuncinya hanya satu. Hadirkan Tuhan di keluarga kita. Biarlah Allah hadir di rumah kita masing-masing. Pastikan di rumah kita Allah ada, Allah hadir, Allah tinggal, menjadi tempat yang menyenangkan untuk Tuhan hadir, Tuhan tinggal. Dan saya percaya ketika Tuhan hadir, Tuhan tinggal, kegelapan tidak akan menguasai rumah kita. Yang dibutuhkan hanya satu, pastikan terang itu ada. Maka engkau tidak perlu bersusah payah untuk mengusir kegelapan. Kalau terang itu hadir, kegelapan akan dengan sendirinya meninggalkan rumah saudara. Hari ini, kalau mungkin di rumah-rumah saudara pun sedang menghadapi mungkin hal-hal yang tidak baik, mungkin datang dari kuasa kegelapan atau apapun, hadirkan Tuhan. Maka Tuhan akan mentahirkan rumah saudara. Tuhan akan menyucikan rumah saudara. Rumah kita akan menjadi rumah di mana kita bisa tinggal dalam damai sejahtera dengan sukacita, karena ada Allah yang hadir dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih lewat firman-Mu mengingatkan kami hari ini. Engkau mau tinggal di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah rumah kami. Engkau mau masuk dan tinggal. Sebagaimana Tuhan Engkau mau tinggal di tengah-tengah keluarga Sakyus. Meskipun Sakyus orang yang penuh dengan dosa, tapi justru Yesus berkata, aku mau tinggal di rumahmu. Dan ketika Tuhan tinggal, kehidupan Sakyus berubah. Hari ini kalau keluarga mau berubah, izinkan Yesus masuk, izinkan Yesus tinggal, izinkan Yesus ada di tengah-tengah keluarga saudara. Maka sesuatu yang indah pasti akan terjadi. Biarlah tahun 2026 kita akan bersama-sama memastikan setiap rumah, setiap keluarga Allah hadir,
dan memanifestasikan kuasanya di tengah-tengah setiap keluarga. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya dialah. Ini menjadi kerinduan setiap keluarga. Oh, menyenang. Tuhan mau, Tuhan tinggal, Tuhan senang ada di tengah-tengah keluarga kita. Haleluya. Hanya itu, undang dia masuk dalam keluargamu. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Oh, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Ya narama ya narama Mari kiranya Natal ini tidak hanya mengingatkan Yesus hadir di bumi, lahir di bumi, tapi juga mengingatkan kita apakah Yesus sudah hadir dalam keluarga kita masing-masing. Hadirkan Yesus dalam keluargamu, saudara. Hari-hari ini lihat kembali keluargamu. Apakah di dalam keluargamu, ketika engkau ada di rumah, seringkah engkau membicarakan Tuhan di keluargamu, di rumahmu? Itu amat sangat penting untuk supaya keluargamu ada dalam kendali Immanuel, Tuhan yang menyertai. Bapa, terima kasih. Meteraikan dalam hati kami, Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan kami, kesadaran kami untuk menghadirkan Tuhan dalam keluarga kami masing-masing. Dan kami percaya Engkau yang akan membawa keluarga kami bukan turun tapi naik. Amen. Seperti Raja Wali yang naik terbang, semakin ada dalam perkenanan Tuhan saja. Makasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kemuliaan bagimu, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan
Biarkan berkat dari Tuhan turun atas kehidupan saudara. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan dan studimu oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksian hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta Roh Kudus-Nya memberkati dan menyertai engkau. Setiap langkah kakimu diberkati oleh Tuhan. Dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama.